Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini masuk di pertemuan kedua, kita akan belajar membuat fish game atau game ikan. Nah, jadi di sini konsepnya bagaimana? Ada dua yang akan kita kerjakan. Pertama, kita akan manipulasi backdropnya ya. Backdrop itu artinya adalah backgroundnya dan kita akan manipulasi sprite-nya. Nah, pertama, karena yang akan kita buat adalah game ikan, maka kucing ini kita tidak butuhkan ya. Maka kucing ini kita hapus. Nah, ini saya hapus. Nah, sekarang kita akan fokus sama backdropnya dulu. Backdrop atau backgroundnya ya. Karena dia game-game ikan atau permainan ikan, maka tentu backgroundnya adalah lautan. Nah baik, pertama kita klik stage ya, stage yang ada di sebelah kanan bawah ini. Nah sekarang kalau kita lihat di backdrop di sebelah kanan kiri atas, itu backdrop yang kita punya ada satu dan isinya kosong. Nah sekarang backdrop ini kita akan tambahkan dua ya. Kenapa? Karena nanti backdrop yang kosong ini kita akan tampilkan kalau game over atau ikannya mati. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan backdrop dulu. Kita choose a backdrop. Kita pilih dengan tema underwater. Nah, di sini ada tema laut dua ya. Ini semuanya saya klik. Saya klik underwater satu dulu. Oke, sudah bertambah. Nah, sekarang saya tambahkan lagi underwater 2. Nah, baik. Sekarang kita memiliki 3 buah backdrop. Backdrop yang kosong, underwater 1, ini namanya underwater 1, dan ada underwater 2. Nah, kalau backdrop yang kosong ini, tadi kita akan hanya pakai atau munculkan kalau ikannya game over ya. Nah, kalau underwater 1, yang ini, itu kita akan tampilkan kalau kita sedang memainkan gamenya. Tapi kalau kita belum memainkan gamenya, maka backdrop yang akan kita tampilkan adalah yang ini. Oke? Nah sekarang, supaya lebih menarik, karena backdrop underwater 2 ini yang akan kita tampilkan di awal, pertama kali ketika kita mulai gamenya, maka di sini saya kasih nama game dulu ya. Nama game dulu. Nah sekarang kita akan tambahkan teks. Bagaimana caranya? Di sini bisa dilihat ya, ada tulisan T. Nah, kalau kita dekatkan, itu akan ada pemberitahuan, ada notifikasi kalau ini adalah teks. Nah, sekarang saya klik satu kali, terus kita klik di backdropnya. Misalnya nama gamenya saya simpan di atas ya. Kita tulis, saya jadikan caps lock misalnya, kita tulis fish game. Nah, ketika selesai mengetik, usahakan jangan klik sembarang tempat dulu ya. Misalnya seperti ini. Kalau seperti ini, itu dia game ini tidak bisa dipindahkan lagi. Tidak bisa diedit lagi. Nah, supaya dia bisa diedit. Oke, supaya bisa diedit lagi, itu jangan klik sembarang tempat. Oke. Nah, sekarang saya unduh dulu. Nah, ini dia ya. Baik. Sekarang saya klik 2 kali. Atau saya klik T. Nah, ini pastikan terseleksi semua. Kita akan ubah warnanya ya. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Oke, setelah itu fontnya kita akan ganti. Yang sans serif ini kita akan ganti menjadi pixel misalnya. Nah, sekali lagi usahakan jangan klik di luar kotak ya. Karena teksnya belum kita modifikasi. Nah, misalnya kita mau perbesar, bawa kursornya ke sudut kanan bawah atau sudut kanan atas atau sebaliknya. Yang penting di sudut, jangan di tengah ya, supaya ketika diperbesar teksnya tetap stabil. Nah ini saya geser, ini bisa dilihat reviewnya di sini, previewnya. Saya butuh dia di tengah, misalnya di sini. Oke, sekarang kita punya sebuah tulisan yang namanya fish game. Oke, sudah ya. Nah kalau sudah, sekarang kita akan tampilkan satu kalimat di sini. Kalimatnya adalah tekan spasi untuk mulai, gitu ya.
Nah, saya tambahkan teks lagi, saya klik di sini, kita tulis, tekan, atau ini saya pakai huruf kecil, tekan spasi untuk mulai. Nah, misalnya ini saya klik 3 kali, atau saya seleksi semuanya, usahakan tidak mengklik di luar kotak dulu, supaya kita bisa modifikasi teksnya. Nah, ini warnanya saya ubah ke warna gelap, supaya misalnya warna biru ya. Oke, biru gelap supaya kelihatan. Nah, kita bisa lihat previewnya di sebelah kanan ini. Saya bawa ke tengah sedikit. Oke, jadi konsepnya, kalau kita belum memainkan gamenya, backdrop ini yang tampil ya. Nah, kapan berganti? Kalau kita tekan spasi. Oke, ini untuk backdrop awal game sudah selesai. Jadi ketika tekan spasi, maka backdropnya akan berganti ke sini. Dan ketika game over, backdropnya akan berganti ke yang kosong. Nah, supaya menarik lagi, di sini saya akan tambahkan misalnya game over. Oke, saya klik T lagi 1 kali. Setelah itu kita resize, kita bawa ke tengah. Oke, berhasil ya. Jadi ada 1 ketika gamenya belum mulai, ketika sudah mulai backdropnya berganti ke sini. Setelah itu kalau game over yang ini. Nah, baik. Nah, misalnya saya pindah ke sini dulu ya. Setelah itu kita ke kode yang bagian atas ini. Nah, sekarang karena kita akan memainkan game ikan, maka kita akan cari karakter ikan atau sprite ikan. Nah, di sini saya pilih choose a sprite. Oke. Setelah itu kita cari ikan. Ikan mana ya? Mana ikan? Oke, seketik ikan. Ini dia, fish. Ikan. Nah, ingat pastikan karakter ikan tampil ya. Ini menandakan kalau seperti ini ada gambar ikan, berarti yang aktif adalah gambar ikan. Nah, kalau dia tidak aktif seperti ini, misalnya saya aktifkan backdrop, maka yang aktif backdropnya. Nah, tapi sekarang yang kita butuhkan, yang akan kita kasih kode itu adalah sprite ikan. Jadi pastikan sprite ikan muncul. Nah, sekarang sprite-nya terlalu besar, ini kita akan perkecil, misalnya jadi 50% saja. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu, sepertinya agak mengganggu kalau layar pertamanya ikannya sudah muncul. Nah, bagaimana kalau gamenya belum dimulai, ikannya kita sembunyikan dulu. Nah, caranya kita masuk ke event, masukkan when, go, click. Jadi konsepnya begini. Ketika start ditekan atau go ditekan, maka yang tampil adalah backdrop yang ini. Tampil backdrop ini, atau ketika start ditekan, ikannya disembunyikan dulu. Ini saya ke looks. Setelah itu di bagian bawah ada high. Jadi begini ya, ketika go ditekan, sembunyikan ikannya. Coba saya sembunyikan ikannya. Saya klik, tag. Oke, berhasil ya. Saya tekan go, ikannya sembunyi, tidak kelihatan. Kalau saya mau munculkan, ini ada show di bawah. Tapi kalau saya tekan go lagi, dia tersembunyi lagi. Kenapa bisa? Karena kita bisa lihat logikanya di sini. Kalau go ditekan, maka sembunyikan sprite ikannya. Oke? Nah, ada satu masalah lagi. Ini kan anggaplah kita berhenti main, dan ini saya klik stage dulu, dan saya ganti backdropnya. Misalnya game over ya. Misalnya game over, saya kembali ke kode, dan kembali aktifkan sprite ikan. Nah, ini kalau saya go, misalnya ini ya. Kalau saya go, oke, ikannya hilang. Tapi kenapa backdropnya game over? Bagaimana caranya supaya backdrop ini kembali ke backdrop yang pertama tadi, yang ini? Nah, caranya kita kembali ke kode dan kita aktifkan sprite ikan. Jadi kita tulis, ketika go ditekan, sembunyikan ikan dan tampilkan sprite underwater 2. Nah, sekarang kita ke looks, kita switch backdrop ke underwater 2. Kenapa underwater 2? Karena ini namanya adalah underwater 2. Oke, kita kembali dan aktifkan
ikannya. Ini saya tekan go, coba. Oke, berhasil ya. Walaupun misalnya backdropnya saya ganti, misalnya yang ini, kembali ke kode, aktifkan ikan. Kalau saya tekan go, ikannya sembunyi dan backdropnya berganti. Sampai di sini bisa ya. Nah, berikutnya. Oke, tampilan pertama berhasil. Nah, sekarang kita ke teksnya, coba lihat. Tekan spasi untuk mulai. Jadi, spasi itu adalah ini ya. Spasi itu adalah yang ini. Jadi, kalau tekan spasi di keyboard, yang ini, maka permainannya dimulai. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita ke event, kita masukkan yang ini. Nah, kita pisahkan ya, ini berbeda. Beda yang di atas, when go click, dan when space key press. Nah, ini artinya ketika tombol spasi ditekan. Nah, sekarang, ketika tombol spasi ditekan, kita mau apa? Nah, ketika tombol spasi ditekan, Ananda, nah kita mau backdropnya berganti dari underwater 2 menjadi underwater 1. Begitu ya. Nah, coba, ini saya tekan go. Saya aktifkan ikannya, oke. Nah, sekarang ketika spasi ditekan, kita ke looks, kita ingin backdropnya berganti ke underwater 1. Begini ya. Coba deh kita tekan. Saya tekan go, oke, berhasil. Setelah itu saya tekan spasi. Saya klik sini dulu. Nah, tekan spasi berhasil ya. Berganti backgroundnya. Tapi ikannya kemana? Di sini selain backdrop berganti, kita juga inginkan ikannya muncul. Nah, berarti di sini kita masukkan show. Oke. Ini saya tekan go. Oke, dia kembali ke backdrop pertama. Sekarang kita diarahkan untuk menekan spasi agar permainannya dimulai. Saya tekan spasi di keyboard. Oke, sekarang ikannya sudah muncul ya. Ikannya sudah muncul. Nah, sekarang sama dengan pertemuan sebelumnya. Ikan ini akan kita kendalikan, caranya sama dengan yang pekan lalu. Saya yakin Anda masih ingat. Nah, itu kita masukkan forever. Oke, kita masukkan forever. Ini saya rapikan dulu. Setelah kita masukkan forever, kita masukkan if. Nah, kalau apa? Nah, di sini kita lihat. Kalau key ditekan, ini tombol spasi ya. Kita tidak mau spasi, tapi up arrow. Kalau tombol atas ditekan di keyboard, maka kita ke motion, change Y by 10. Oke, kita tekan start, tekan spasi, coba tekan ke atas. Oke, berhasil ya. Cuma ikannya terlalu cepat, ini saya akan ubah menjadi 3 supaya tidak terlalu cepat. Oke. Nah, sekarang saya ulangi, untuk panah atas sudah bisa, sekarang kita ke panah bawah. Supaya mudah, if, saya bawa kursornya ke if, saya klik kanan, terus pilih duplikat. Kita duplikat, terus kita simpan if di bawah if. If ini jangan disimpan di sini ya. Ini salah, karena nanti ikannya tidak bergerak. Dia harus disimpan di bawahnya if. Tanda-tandanya, if-nya lurus ya, if-nya lurus. Nah, up arrow kita ganti menjadi down arrow. Dan change-nya itu kita ganti menjadi -3. Ini kalau saya tekan go, tekan spasi, atas berhasil, bawah juga berhasil. Oke? Sampai di sini bisa? Nah, sekarang kita akan membuat dia kiri dan kanan. Caranya sama. Masukkan if. Kalau sekarang panah kanan ya, kita ke sensing, panah kanannya ada di sensing. Kalau tombol panah kanan, kita cari panah kanan, right arrow ditekan. Nah, berarti di sini kita ubah pergerakannya pada sumbu X. Berarti bukan sumbu Y lagi, tapi kita ganti ke sumbu X. Ini dia. Change X by 10. Ingat ya, beda Y dan X. Untuk kanan dan kiri itu kita pakai X. Untuk kanan, kita ubah angkanya menjadi 3. Nah, sekali lagi, yang ini saya duplikat, bawa ke sini. Right arrow kita ganti menjadi left arrow. Dan yang ini saya ganti menjadi -3. Oke. Coba saya go, tekan spasi untuk mulai.
kanan, atas, bawah, kiri, kanan, berhasil ya sampai di sini. Nah, sekarang ada yang aneh. Atas bawah normal, tapi kalau dia ke kanan dan ke kiri, ikannya malah maju dan mundur. Nah, ketika kita ingin menekan tombol kanan, ikannya menghadap kanan, ke kiri, ikannya menghadap ke kiri. Berarti sekarang kita ke looks. Nah, sekarang sebelumnya kita ke kostum dulu. Ada banyak ikan ya, supaya tidak mengganggu. Ikan ini saya akan hapus dulu. Kita klik ikannya, terus hapus tempat sampah. Nah, di sini ada fish A. Fish A ini dia menghadap ke kanan. Nah, ini saya akan ubah namanya menjadi kanan ya. Oke, sekarang kita sudah punya ikan yang menghadap kanan. Nah, sekarang ikan ini saya akan duplikat, klik kanan, terus pilih duplikat. Nah, namanya saya akan ubah. Kanan 2, kita ubah menjadi kiri. Kenapa kiri? Karena kita mau ikan ini menghadap kiri. Sudah ada hadap kanan, nah yang ini akan menghadap kiri. Tapi dia belum menghadap kiri. Bagaimana caranya supaya dia hadap kiri? Nah, sekarang kita akan pilih select tool dulu. Seleksi ini yang tanda panah. Setelah itu akan muncul pilihan flip horizontal. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita sudah punya dua ikan. Ada yang hadap kanan, ada yang hadap kiri. Kanan dan kiri. Nah, sekarang kita kembali ke kode. Pastikan sprite ikan aktif ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada tombol kanan dan tombol kiri. Nah, kalau panah kanan ditekan, selain dia bergerak 3 step, nah, kita akan buat dia menghadap ke kanan. Caranya bagaimana? Ini ada di looks, switch costume ya. Nah, ingat right arrow berarti dia kanan. Nah, di sini kita ubah kanan. Kanan ini diambil dari mana? Kita ambil dari kostum yang hadap kanan. Yang ini. Nah, beda halnya dengan belok kiri, panah kiri ya, panah kiri. Kalau dia panah kiri berarti kita ubah kostumnya ke hadap kiri ya. Nah, kiri ini dari mana? Kiri ini dari sini. Jadi kalau kita praktekkan, saya tekan go, tekan spasi, menghadap kanan dan kiri, ke atas, ke bawah. Oke, berhasil ya. Nah, sampai di sini kita sudah bisa, Anda sekalian. Sekarang, karena ini game itu biasanya dia lekat dengan skor dan live ya. Nah, di sini kita akan tambahkan skor. Jadi konsepnya adalah nanti akan ada buah ini akan bergerak kemana-mana yang pergerakannya tidak bisa kita tebak. Tapi kalau ikannya berhasil makan ini buah, maka poinnya bertambah. Nah, sekarang kita ke variabel. Nah, variabel ini kita akan tambahkan 2 variabel. Jadi kita tekan make a variable. Variabel pertama namanya point. Oke, sudah ada ya, point. Nah, variabel yang kedua namanya live. Oke, seperti ini ya. Ini agar lebih teratur, saya pindahkan ke sebelah kanan. Seperti ini. Oke ya. Jadi poin ini akan bertambah ketika ikannya makan buah. Ya kan? Nah, nanti live ini kita akan kasih modal si ikannya live, mungkin 50. Live-nya ini akan berkurang, misalnya ikannya kalau ketemu sama musuh. Begitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari makanannya dulu. Untuk ikan sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan tambahkan buah. Kita kembali ke sprite, oke. Nah, kita akan masukkan misalnya banana ya, saya buah. Nah, ingat pastikan sprite-nya aktif. Ini untuk sprite pisang ya, yang ini, makanya ada simbol pisang. Untuk fish, yang ini. Nah, sekarang yang pisang, yang ini. Nah, selanjutnya, ini ikannya terlalu besar ya, ini saya perkecil dulu, saya jadikan 50. Oke, ikannya sudah kecil. Nah, sekarang ini kalau saya tekan go, pisangnya muncul. Nah, sedangkan ini agak mengganggu deh sepertinya kalau ikannya muncul di sini. Kita sembunyikan ya. Nah, ketika tekan go, ikannya sembunyi, oke, berhasil. Sekarang kita mau pisangnya juga sembunyi. Jadi kita ke event, masukkan when start click. Oke. Ketika ini ditekan, untuk si pisang ya, apa yang terjadi? Kita mau dia
sembunyi. Coba kita hide dia. Ada di looks, terus ambil hide di bagian bawah. Oke, sekarang saya tekan go. Oke, ikannya berhasil sembunyi. Nah, kalau ditekan spasi, oke, ikannya sudah muncul, tapi pisangnya belum muncul. Nah, sekarang kita masukkan event. Event apa? Ketika spasi ditekan. Nah, kita mau ketika spasi ditekan, apa yang terjadi? Kita mau ikannya muncul. Jadi ini kita masukkan show. Oke. Jadi coba kita ulang. Tekan go, setelah itu tekan spasi untuk mulai permainannya. Oke, berhasil ya. Berhasil, ikannya sudah muncul. Ini nanti si ikan kalau menyentuh si ikan, maka poinnya akan bertambah. Bagaimana caranya? Kita bisa masukkan atau kita buat pisangnya dulu bergerak ya. Ini rasanya aneh kalau ada pisang yang ini ikannya enak banget karena mau cari makan tinggal datang ke pisangnya tanpa perlu dikejar. Nah, kita akan membuat pisangnya bisa bergerak dulu. Bagaimana caranya? Kita ke control, setelah itu kita masukkan forever. Nah, di forever ini kita akan dia buat pisangnya bertambah-tambah. Nah, kita akan bukan bertambah ya, tapi berpindah-pindah dengan posisi yang random. Caranya kita ke motion. Nah, ini ada random position ya. Coba kita masukkan, tak. Oke, tekan ini atau tekan spasi. Nah, ikannya sudah berpindah-pindah. Pisangnya sudah berpindah-pindah, tapi sangat cepat dan menghilang-hilang. Nah, kita tidak mau seperti ini ya. Berarti ini saya ganti dengan glide 1 second to random position. Oke, coba kita kejar. Wait, jangan kabur pisangnya. Kalau misalnya pisangnya terlalu cepat, nah ini glide-nya bisa diganti berapa detik, misalnya 4 detik. Enter. Nah, oke, sudah berhasil ya. Ini ikannya bisa mengejar si pisangnya. Oke. Nah, sekarang si ikannya sudah makan pisangnya, tapi sepertinya aneh deh. Anehnya adalah poinnya tidak bertambah. Kenapa belum bertambah? Karena memang belum kita setel ya. Nah, caranya bagaimana supaya poinnya bertambah? Kita ke control, masukkan if. Nah, masukkan dalam forever. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Yang ingin kita lakukan adalah kalau si pisang ini disentuh oleh ikan. Nah, berarti itu ada di sensing ya. Ini ada touching, kita masukkan di dalam if. Jadi ini kalau kita artikan, kalau menyentuh mouse pointernya, kita ganti menjadi fish. Nah, ini kan sprite-nya pisang ya. Jadi kalau si pisang ini menyentuh fish itu yang ini, yang ikan, apa yang terjadi? Nah, kita modifikasi ini poin. Kita ke variable, kita change, live-nya kita ganti menjadi poin. Kita ganti poinnya bertambah 1. Nah, coba kita mulai. Saya kejar dulu ikannya, pisangnya maksudnya. Nah, ini harus betul-betul disentuh ya. Oke, poinnya sudah bertambah ya. Poinnya sudah bertambah. Harus ketemu. Oke, poinnya sudah bertambah. Cuman ini sepertinya bagus deh kalau kita tambahkan suara. Ya kan? Ayo kita tambahkan suara. Oke. Nah, jadi kalau pisang ini bertemu dengan ikan, poinnya bertambah dan kita akan mainkan suara. Coba kita ke sound, terus kita pilih start sound by. Misalnya di sini. Oke. Coba kita mulai. Oke, berhasil ya. Oke, bertambah poinnya. Oke, berhasil sampai di sini. Nah, berhasil ya. Nah, baik, poinnya sudah berhasil. Mungkin sampai di sini untuk video ini. Untuk berikutnya kita akan tambahkan musuh untuk si ikan dan kita akan berikan modal untuk si ikannya. Atau satu lagi, ini ketika saya tekan
go atau saya mau mulai lagi, itu poinnya masih menyimpan poin sebelumnya ya. Nah, padahal seharusnya poinnya ini kita mulai dari 0. Oke? Nah, jadi ketika go ditekan, apa yang kita ingin lakukan? Ini saya turunkan dulu. Kita set variable. Nah, ini dia. Kita set variable poin menjadi 0. Jadi di sini walaupun ada 100 poin, tapi kalau kita tekan go atau main lagi, maka kita set poin ini menjadi 0. Coba kita tekan go. Oke, berhasil. Nah, coba kita kejar ikannya. Oke, berhasil bertambah. Harus ketemu tengahnya nih. Oke, berhasil. Coba saya tekan go. Oke, poinnya kembali ke 0. Baik, terima kasih Anda sekalian. Silakan disimak dan dipraktekkan. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan mengurangi live-nya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau bisa dikirimi pesan WhatsApp. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.